sales terus terus jadi pengusaha kok. Sampai selesai ya kok. Waktu dan tempat gue persilakan buat Ko Robi. Thank you Bro Erison, leader kita yang luar biasa. Nah teman-teman, malam hari ini luar biasa ya teman-teman. Ada leader dari kalangan sendiri yang mau ngisi malam hari ini, yang mau berbagi pada kita cara-caranya. Dia akan sharingkan kepada kita gimana sih caranya nih dua pasangan ini yang tahun kemarin prestasinya luar biasa ya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar kita undang Om Yosua dan Cik Novi. Novi ayo kok. Tante Novi ya. Oke, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Siapa yang mau sharing dulu nih? Si Om atau si Novi? Si Novi Ko Robi. Novi aja deh yang ngomongnya Ko Robi ya. Oke, saya yang tunjuk aja deh, Om dulu deh. Ya. Nanti kita gantian. Oke, mungkin dari Om dulu ya, boleh sharing. Om, mau nanya nih Om, boleh sharingnya nih, intinya backgroundnya apa dulu nih Om, sebelum join di Prudential? Backgroundnya dulu sales terus jadi pengusaha kok, jual beli mainan gitu. Oke. Terus Tuhan izinin bangkrut. Terus akhirnya tempat nge-grab, habis itu kerja sama orang jadi sales luar kota, habis itu baru kenal Prudent kok. Nah, oke. Nah, yang memperkenalkan Prudent siapa tuh Om? Hah? Yang memperkenalkan Prudent? Yang memperkenalkan Prudent lagi tuh Tommy kok. Tommy jadi lagi tuh ada teman saya mau upgrade kartu PPH mau jadi PPH Plus. Terus saya kenalin teman saya gitu loh kok. Langsung si Tommy itu ngajak si Ko Acong, Ko Andi. Terus habis itu nggak ada beberapa jam langsung closing. Kok dalam hati kok gampang gitu loh. Begini doang gitu loh. Kalau saya kenalin terus teman saya ke Tommy yang ntar yang kaya. Oke, dan waktu itu pertama kali waktu diperkenalkan, apa yang membuat si Om dan istri klik sama bisnis Prudential? Saya kliknya sama karakternya si Ko Andi. Orangnya sih nggak belagu, nggak sombong gitu loh. Seperti itu. Lagi tuh padahal dia lagi pakai jam Rolex gitu loh. Dia bilang palsu tuh jamnya katanya gitu. Oke. Gak apa-apa Om, ayo cerita lagi Om. Jadi udah ada kayak chemistry-nya lah seperti itu. Akhirnya saya bilang sama Tommy, gue mau join dong Tommy, gitu. Gitulah kok. Menyerahkan diri ya. Menyerahkan diri kok, nggak di BOP, nggak di apa-apain kok, gitu. Sesimpel itu ya. Simple kok. Oke. Nah setelah kalau dari sisi Novinya waktu itu di BOP-nya tuh berdua atau bukan di BOP, waktu itu dijelasinnya Om sendiri atau bersama istri? Ada aku juga kok. Jadi aku emang udah ngerti bisnisnya sih. Maksudnya udah ngerti jualan asuransi. Soalnya 2019 kan 2009 pernah jadi agent. Oke, 2009 ya. Oke. 2009 sempat jadi agent, udah ada Kioso juga naik UF. Memang ya mungkin karena grupnya biasa aja. Jadi maksudnya leadernya juga maksudnya beda lah di tim ini, jadi ngekliknya ke sini gitu. Oke. Sedikit kan di sini ya. Terus, nah waktu Om pertama kali join, apakah menjalankan Prudentialnya dengan mudah atau ada tantangan nih Om? Jadi kan saya join 2019 kok, ya. 2019 akhir. Jadi saya jalanin Prudentnya tuh di 2020 bulan Maret atau hampir pertengahan tahun lah kok, seperti itu. Pas itu saya jalanin pas itu dipecat tuh kok.
belum sih. Pas itu langsung akhirnya saya jalanin ya, penuh perjuangan lah kok. Apalagi pandemi juga kan, ngubung-ngubungin temen lah, apalah seperti itu loh kok. Jadi untungnya temennya juga welcome gitu loh kok. Tapi ya. teman yang saya jual tuh kan kayak Pro Cinta apa gitu loh kok. Jadi yang nggak ada cash gede lah 2020 kok. Cash kecil semua sih, banyak kan Cash kecil kok 2020 kok. Oke, terus gini Om. Nah teman-teman, kalau bagi yang baru kenal, saya udah kebetulan kenal Om Yos jadi 2019. Om Yos ini cukup rajin saya bilang, ya cukup rajin ya, maksudnya rajin lah untuk datang perkumpulan, kita ngumpul di Koi. Dan waktu itu beliau sharing dengan jualan Pro Cinta 100.000. Nah itu gimana tuh Om? Katanya itu kan lumayan tuh closing Pro Cinta sejati 100.000 tuh Om. Boleh sharingan? Ya kalau Pro Cinta ya, saya kan juga memang bukan dari kalangan yang ada ya kok. Maksudnya kenal-kenalan saya pun nggak terlalu orang-orang yang berduit gitu loh kok. Jadi saya pikir, bagus amat ya Pro Cinta sejati ya. Bisa nolong orang hanya dengan uang ratusan ribu aja udah nolong orang gitu loh saya kok. Makanya saya seneng banget gitu sama Pro Cinta sejati tuh, orang bisa nabung 100.000, 200.000 gitu loh. Saat itu nggak kepikiran kok komisinya berapa itu, 200.000 ya 100.000 ya, nggak kepikiran kok. Cuman udahlah, pokoknya beraktivitas, ketemuin orang-orangnya, udah tawarin deh Pro Cinta seperti itu kok. Sampai saya nanya ke Acong, kok ini produk Pro Cinta masih ada terus nggak kayak gitu ya. Acong bilang ya ada terus kata dia. Itu doang sih kok. Dan yang saya tahu juga Pak Acong bilang kalau lu jualan Pro Cinta terus, kapan kayanya nih katanya. Katanya dalam hati doang dia ngomongnya, nggak berani ngomong langsung dia, ngomong dalam hati dia. Kapan kayanya nih katanya. Nah, tapi ya luar biasanya ya, yang saya juga kenal bahwa Novi sendiri juga seorang pengusaha, betul? Bikin kue sih kok, bukan pengusaha, iseng-iseng awalnya sih kalau bikin kue sih. Nah, yang saya mau tanya adalah gini, pengusaha dan kalau nggak salah dengar bahwa usahanya rame, apalagi kalau di musim-musim tertentu tuh sibuk banget bikin kue. Kok bisa tertarik untuk jalanin di Prudent? Boleh sharing nggak? Oh ya, karena kan aku pertama kali jualan kue itu kan saat benar-benar keadaan kondisi keuangan kita jatuh kok. Jadi aku harus putar otak tuh, aku tuh belum tentu ya. Maksudnya aku harus putar otak. Kalau mengharapkan gaji dari Yosua doang kan kurang lah setidaknya. Jadi aku kan orangnya demen eksperimen, makanan, kue. Aku bikin ya dari situ kehidupan kita ya dari kue. Jadi dibilang rame ya lumayan, jadi ada aja. Terus sampai aku ikut kontes segala kan menang. Jadi dari situ lumayan dari untuk hidup sehari-hari lah. Nah kalau Yosua kan memang kerja dari pandemi 2020 itu sampai Agustus dia masih kerja tuh kok, jadi jalanin krunya masih pelan-pelan lah, nggak terlalu gimana. Dari Agustus dia udah di PHK kan, karena mungkin pandemi juga, terus ya udah kita tetap fokusnya ya jualan kue aku kan. Terus akhirnya sampai dia suatu waktu dia pernah ngomong, gue kerja aja ya katanya. Maksudnya kalau ngarepin dari aku aja nggak enak katanya, maksudnya gitu kan. Terus aku bilang, lu ngapain kerja, lu dari Pro ngapa-ngapain aja dapat 2 juta loh, aku bilang gitu kan. Lu jalanin lagi aja terus, aku bilang gitu. Sedangkan kalau kerja lagi pun lu paling digaji berapa, 3-5 juta paling banter, aku bilang kan. Ngapain lu itu terus pergi keluar kota pulang seminggu sekali, aku bilang ngapain tuh bantuin gue bikin kue kalau nggak lu jalanin Prudentnya aja, aku bilang gitu. Artinya waktu itu belum ngapa-ngapain dapat income 2 juta. Artinya premi API-nya udah 80 juta ya API. Pada waktu itu. Per 2020 120 juta ya. Iya, 120 juta kok. Oh, oke. Nah, terus momen-momen kliknya untuk mau kembali jalanin itu seperti apa? Karena gini, kan kondisinya waktu itu pasti ribet tuh. Saya tahu banget pasti ribet antara mau kerja nggak kerja, mau jalanin Pro juga lagi nggak
nggak semangat karena belum ada closingan ya pada waktu itu ya mungkin. Nah itu momen apa yang membuat Om dan bersama istri tuh mau bangkit? Gua harus gimana tuh, gua harus jalanin lagi gitu biar gimana apapun juga. Coba boleh cerita nggak? Jadi gini kok, kalau di 2021 itu dari Januari sampai Februari sampai Maret tuh saya stres kok sebagai suami gitu loh kok. Kan karena dari Prudent pun belum mencukupi kok ya kan. Saya stres, saya bilang sama istri, gue cari kerja ya, saya bilang. Karena kurang nih ngandelin gaji doang kayak gitu. Cuman istri bilang udah jangan kerja katanya gitu. Udah habis lu bikin kue, lu gue temenin katanya gitu. Terus yang bikin saya klik, maksudnya saya minta bantuan Tuhan tuh sampai berdoa tuh di atas motor saat saya tuh menuju ke teman saya tuh ke BSD kok. Kami kita bertiga sama anak tuh naik motor, anak saya di depan naik motor panas-panasan, kita udah perlengkap pakai helm gitu. Pas saya inget banget, masih inget sebelum lampu merah Cengkareng tuh anak saya ketiduran, palanya kejedut-jedut stang gitu kan. Saya nangis di situ kok, nangis. Saya berdoa, Tuhan tolong berkatin saya dong, saya mau beli mobil, saya bilang. Asal ngegelinding aja Tuhan, saya kan nggak minta macam-macam, Tuhan nggak berani kan. Saya cuma minta mobil asal ngegelinding aja Tuhan, biar saya bisa prospek sama anak, nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu kok. Tapi pas sampai ke BSD pun doa kita kayak doa tuh kayak nggak dijawab Tuhan gitu loh kok. Cuman mau ngarepin closing GoPay aja nggak closing loh kok. Pulang juga sore kelaparan di jalanan juga gitu loh, nggak closing gitu loh. Cuman nggak berhenti di situ kok, nggak nyerah dan nggak mengeluh gitu loh kok. Terus aja tuh saya dikuatin sama Koacong ini loh, yaudah coba lagi aja, terus lagi gitu loh kok. Seperti itu. Koacong dulu masih sayang kita sebagai agent kok, masih disayang banget. Sekarang juga masih disayang kok. Oke, lanjut. Nah, pas habis itu setelah itu saya juga bingung lagi kok mau prospek siapa lagi gitu loh. Temen udah habis, satu gereja saya udah prospekin gitu kan kok. Siapa lagi sampai bingung gitu loh kok. Akhirnya nggak tahu, tiba-tiba nah ini Novi dan cerita di bulan Maret akhir nih kok. Blessing kok. Oke, silakan. Diajak ketemu sama Koacong, maksudnya impiannya apa, why-nya apa, kata dia. Terus aku ikut aja kan, memang kan kalau aku kan maksudnya nggak ngerti, maksudnya catat hitung-hitungannya gimana, yang aku tahu ya kejar aja kan. Terus akhirnya katanya yaudah mau beli mobil, yaudah lu ini aja, kata si Yosua, targetnya yaudah mau jadi AAD aja deh kok, terus sama mau beli mobil, udah dihitungin tuh sama Koacong, ntar lu segini sampai akhir tahun 300 juta, nanti lu bisa kredit mobil, kata. Oh iya, aku aminin aja kan. Ya udah aku kerjain ya kok, aku bilang bantu doa dan aku pasti kerjain. Udah aku kerjain, prospek sana sini ya nggak closing kok. 1 2 3 maksudnya nggak maksudnya ya orang baru prospek closing, kita mah enggak, udah coba ya udah. Terus akhirnya kata Koacong, lu branding aja, katanya branding. Aku bilang branding ya kok di IG di mana. Terus aku pikir nanti kalau gua branding nanti yang beli nastar nggak ada lagi ya kan, soalnya kan jualan ya kan, maksudnya buat jualan nastar, jual makanan, jual kue gitu. Nanti kalau gue branding bagaimana, itu dalam hati aku aja sih. Terus aku pikir ya udahlah, coba aja lah, nggak ada salahnya nyoba kan, aku pikir. Ya udah, akhirnya branding tentang klaim COVID, maksudnya yang puluhan juta, klaim COVID yang ratusan juta, aku branding aja. Terus tiba-tiba ada yang DM gitu, mahal juga ya kak, klaim COVID sekarang. Iya kak, soalnya pakai obatnya obat mahal gini itu. Jadi kita ada hubungan, emang dia pernah beli nastar sama aku, jadi nggak pernah ketemu. Ternyata nih orang dia baru lahiran, terus aku iseng aja komen, selamat ya kak, udah lahiran. Jadi dari situ terus tiba-tiba dia nanya sama aku, ada nggak asuransi pendidikan, kata dia. Soalnya kan anaknya baru lahir. Nah sedangkan ini nasabah tuh ada di Kamboja, kena lockdown gitu. Oh ada kak, aku nanya sama Koacong, ini gimana ya jawabnya kalau asuransi pendidikan. Dia bilang ya udah tawarin aja Pru Cinta. Terus aku jelasin by DM aja, by DM sama WA.
Terus tiba-tiba dia langsung, oh yaudah Kak, aku mau deh buat anak aku, kata dia. Aku bilang kalau asuransi plus cinta itu lebih bagusnya ya untuk mengcover si orang tua, aku bilang. Terus akhirnya udah gitu dia langsung, oh yaudah aku buka ya Kak, 1.500.000. Nah aku bengong, 1.500.000? Aku bilang, ini Kakak percaya masuk sama saya? Sampai saya sendiri tuh yang nggak percaya gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ, nah masuklah satu pertama Pucinta. Dari situ ya aku lebih rajin lagi nge-branding terus deh, pokoknya nge-branding, tetap jaga hubungan sama nasabah ini walaupun nggak pernah ketemu, tetap hubungan, branding terus. Terus tiba-tiba dia mau bilang, dia nanya, aku nawarin kesehatan segala macam, dia akhirnya buka kesehatan yang gold, karena kan dia fokusnya dia mau tinggal suka bolak-balik ke Singapura. Akhirnya dia bikin sekeluarga yang gold. Dari situ preminya lumayan. Dari situ sih kebanyakan dari IG terus sih, blessing aja kok. Jadi benar-benar berkat Tuhan deh kita bisa sampai sekarang gitu. Oke. Saya tahu ada satu yang mau nanti saya minta diceritain karena saya juga udah tahu ceritanya. Mungkin bagi teman-teman ada yang belum tahu nih. Kenalan dari IG, orang yang tidak dikenal tapi menyumbang api paling besar yang mengantarkan si Om dan istri ke jenjang yang luar biasa ya. Nah, inti dari yang tadi sebelumnya adalah branding ya, Novi ya. Kamu branding terus di IG, di WhatsApp, di branding juga nggak di statusnya? Semua di IG, di Facebook, di WhatsApp, semua ke branding. Semua di branding. Padahal kamu juga lagi branding juga jual kuenya ya. Benar. Nah, artinya di situ ada dilema juga dong antara saya mau branding kue atau mau branding asuransi. Nanti pikir kalau branding asuransi tak kuenya nggak ada yang posten lagi gitu. Nah, apa yang membuat keberanian itu yang kamu ambil untuk akhirnya yaudah deh saya milih prudent. Kenapa? Kan bisa aja orang nggak mau branding prudent tapi branding kuenya, karena kalau kue kan sudah pasti orang beli. Kalau asuransi kan belum tentu gambling. Apa yang membuat kamu tuh memutuskan udah saya branding asuransi aja? Ya, mungkin karena dari komunitas juga kali ya kok, si Ko Acong emang rajin manggil gitu. Ayo Nov, sini kesini kita ngobrol. Terus dikuatin juga sih, coba aja lu nggak ada salahnya kan, lu mau posting mau kue lu mau posting prudent nggak, lu nggak bayar kan, katanya nggak ada ruginya. Ya juga sih, aku pikir gitu. Yaudahlah branding aja lah, maksudnya nggak ada ruginya, tetap selipin kue, tetap selipin prudent gitu. Emang sih begitu. Bersyukur aja sih si Wandi sih nggak pernah nyerah sama kita gitu. Walaupun nggak ada postingan 3 bulan, nggak ada postingan, dia nggak nyerah kok. Tiap minggu dipanggilin kok. Sampai saya WA si Ko Andi loh kok lu nggak rugi kok bayarin gua minum terus karena nggak ada postingan lo kok, kayak gitu. Dia bilang enggak lah, nggak rugi lah kata dia gitu. Sampai nggak enak kok beneran gitu loh, ngundang terus gitu. Kalau sekarang udah nggak tahu maaf. Sekarang sih tempel terus kok. Tempel terus ya. Oke, nah ini ada satu juga cerita yang dimana Novi boleh sharing atau Om boleh sharing, dimana kenal seseorang melalui IG dan orang tersebut tidak dikenal. Kok bisa dan gimana sih caranya sampai orang tersebut percaya dan mau membeli? Sampai kita bilang, ini si Om nggak salah nih. Ini keluarganya keluarga apa sih? Keluarga besar sampai 1 RT nggak habis-habis. Kayaknya waktu itu kita dengar, selamat, kongres Om Yosua closing mulu, dan itu keluarga besar banget. Boleh sharing nggak tuh awal-awalnya gimana? Awal-awalnya kan aku memang sering sharing, kan aku juga bantu nasabah walaupun bukan nasabah aku tetap bantu tuh. Misalnya dia ke rumah sakit, aku temenin. Jadi aku story kan. Waktu itu lagi nasabah Tommy nih. Waktu pas masuk rumah sakit nasabah Tommy, karena teman kan aku yang nemenin. Aku story, tiba-tiba dia nge-DM. Siang Kak, katanya, Kak aku boleh tanya-tanya tentang asuransi? Oh iya boleh, aku bilang. Bisa tolong hitungin nggak, katanya, buat suami saya sama saya. Oh, aku bilang yaudah boleh, minta tanggal lahir sama nama lengkap kan waktu itu aku bilang. Terus tiba-tiba dia kasih, aku udah bikin ini, aku bilang aku janji dari pas dia DM aku itu sampai ketemu tuh makan waktu 2 minggu lebih lah. Susah banget, jadi dia orangnya sibuk banget lah. Terus akhirnya aku pas lagi hari apa, aku lupa hari raya apa, itu hari Rabu tanggal merah, aku bilang Kak bisa nggak ketemu, aku bilang. Terus kata dia, aku bilang
nanti ya saya lihat ya hari Rabu kata dia. Aku bilang oh iya Kak, kalau misalnya hari Rabu ini ya kasih info aku bilang soalnya kan aku kosongin jadwal khusus buat Kakak, padahal mah boro-boro jadwal kosong, padahal memang kosong semua kan. Alasan aja gitu. Jadi akhirnya ketemu, terus aku ngeliat profilnya tuh ini orang kaya banget. Aku bilang aduh ini maksudnya nggak pede lah prospekinnya. Terus akhirnya aku minta tolong Kacong tolong temenin dong nih, benar-benar nggak kenal tuh kayaknya orangnya berduit, aku bilang. Terus akhirnya ditemenin ke sana. Aku juga nggak kenal kan, itu yang enggak juga si Kacong tuh udah ngobrol ngejelasin Kacong. Terus dia bilang oh yaudah saya buka ya buat saya dulu katanya, nanti kalau mama sama papa saya tanya dulu. Dia bilang oh iya boleh. Terus ternyata kan nama dia kan belakangnya Pikal. Terus Kacong langsung nanya ada hubungan apa sama Elias Pikal. Nah, saya juga gak kenal kan Elias Pikal itu siapa. Terus kata Kacong itu petinju katanya. Oh iya oh itu paman saya kata dia. Oh jadi ini keponakannya. Jadi dari satu cash dia buka waktu itu 1,2. Ya udah akhir itu satu doang tuh. Terus kata Kacong ini harus dijaga ya katanya nasabahnya, ini berduit banget nih katanya, ini bisa panjang katanya. Aku bilang ya iyalah, soalnya kan kalau aku tuh sama nasabah karena emang bisa bikin kue sendiri kan, jadi kalau udah dia beli aku selalu kasih dia kue, jadi kayak bangun hubungan terus kok gitu. Oke. Terus ya udah setelah itu kan antar polis Kacong ikut juga anterin. Di situ belum beli mobil kan, kok jauh nih kok rumahnya di Cikur, aku kesana gimana, aku bilang yaudah sama gua katanya. Yaudah akhirnya ditemenin Kacong ke sana ke rumahnya. Pas ngeliat rumahnya gila gede banget ya ini rumahnya, aku bilang kan itu rumah yang kayak di film-film Indosiar kok, gede banget. Terus akhirnya ketemu di sana, terus terangin lagi buat anaknya, buat suaminya. Terus Kacong juga nerangin tentang PCB 88 awalnya, tapi dia nggak begitu tertarik mungkin karena preminya lumayan tinggi kan. Terus akhirnya Kacong terangin ke Pucinta. Dari situ Pucinta bilang oh iya ntar deh tunggu arisan saya kelar aku ikut katanya. Aku juga nggak terlalu berharap banyak sih kok. Terus akhirnya pelan-pelan masuk ke suaminya buka lagi, anaknya buka satu, mamanya, papanya, terus sampai ke adiknya yang di Bali pun direferensiin sampai adiknya tuh orang bule. Bukan adiknya pacaran sama orang bule, jadi orang bulenya sampai semuanya sih. Jadi puji Tuhan sih dia nyumbang premi sekitar 25 juta ke atas sih kok per bulan. Total semuanya ya? Semuanya 25 juta berarti setara dengan 300 juta API ya? Ya betul. Dan jadi pada saat itu berarti pada saat itu udah langsung promosi AAD dong ya? Belum kok, waktu itu promo AAD bukan dari dia kok. Bukan dari dia dulu. Jadi pertama. sebelum dapat dia juga kita udah ini dulu kok. Enggak dapet dia. Jadi udah dari dia, maksudnya bukan dari 25 jutanya dia. Jadi kan aku promosi AAD itu kan April. Itunya pom-pomnya. Itu dari saudara juga, dari referensi juga dari situ. Kalau yang dari dia dapat Star Club lah istilahnya. Dapat Star Clubnya dari dia. Artinya dari Januari ke April sudah confirm promosi AAD. Artinya 4 bulan ya? Ya, Januari, Februari kan kosong kok, nol. Iya, artinya kalau kita bilang start dari Januari berarti April sudah confirm 4 bulan ya perjalanan untuk menuju AAD ya. Wah luar biasa ya teman-teman, ini luar biasa nih, 4 bulan loh teman-teman. Ya, jadi artinya orang kerja dari Januari sampai Desember confirm AAD, om dan istri hanya 4 bulan. Prudential mengejar untuk promosi AAD, itu luar biasa ya teman-teman. Beri applause nih buat pasangan yang luar biasa. Nah, artinya yang keluarga tadi itu yang mengantarkan untuk Star Club. Benar. Kalau untuk MDRT-nya? MDRT soalnya kan aku kan banyak kan nggak tahunannya dikit ya, jadi kebanyakan bulanan. Jadi mungkin karena mereka bukannya dari awal tahun bayar sampai Desember confirm gitu MDRT-nya. Oke, luar biasa nih teman-teman. Berarti artinya gelar kemarin tuh diborong semua ya, di luar Prudent, yaitu AAD, Star Club, MDRT, dan kontes dari PAP juga dapat juga ya? Dapat 4 tiket, puji Tuhan. 4 tiket ke Bali loh, luar biasa loh teman-teman. Kalau kontes dari Endrit dapat juga ya? Dapat, kalau nggak dapat saya palakin terus Pak Cong. Nah ini luar biasa loh teman-teman. Nah ini yang mengingatkan saya ya teman-teman, saya sharing sedikit.
bahwa Pak Com waktu itu pernah ngomong, kita tuh harus kontes oriented. Jadi setiap kontes apapun yang diberikan, kita sikat semuanya. Dan itu yang ditanamkan ke timnya ya, termasuk si Om ini, semua kontes disikat habis, nggak mau rugi. Nah, tadi ada yang mau nanya si Ira ya, udah terjawab ya Ira. Yang tadi nanya, tadi closingnya kecil-kecil, kok bisa dapatnya gedenya tuh caranya gimana? Benar nggak? Ya. Dari pernyataan Tuhan kok. Blessing lah. Oh ya, Ira dia bilang mau nanya ya, Uncle Anti tadi katanya marketnya nggak kaya. Jadi bagaimana bisa jualan banyak sampai capai Star Club, yaitu ketemu satu keluarga yang baru dikenal di medsos ya, baru dikenal, dan itu yang mengantarkan sampai Star Club, luar biasa. Dan dengar nih di tahun yang sama, benar ya, beli mobil dengan cash tunai dari Prudential 100%. Boleh sharing? Oh ya kok, memang bener kok beli mobil. Memang sih mobilnya nggak seberapa, cuman saya pikir itu hadiah dari Tuhan sih kok. Soalnya kita kan nggak mau kredit kok, karena kita punya trauma kalau kredit kok, yes loh. Jadi kita beli cash aja dah. Mobilnya sih murah sih kok, 60 juta gitu loh, Datsun. Tapi ini benar-benar gift lah dari Tuhan lah kok, seperti itu. Jadi saya bisa prospek bareng anak tanpa kepanasan dan kehujanan sih kok, seperti itu kok. Nah, dari Ci Ira nih, ada pertanyaan bentar ya. Kan sebelumnya udah capai AAD di bulan April. Jadi siapa yang diprospek secara berjuang 2 bulan udah capai AAD? Yang di prospek kan, jadi 2009 itu saya ada nasabah lama ya Bro, jadi walaupun aku nggak di Pro, aku tetap, jadi dia mau klaim mau apa, aku tetap iniin sih, bantu. Terus kemarin pas aku tanya udah di-upgrade belum deh, aku bilang oh belum, kata dia. Yaudah deh aku upgrade. Jadi dia sekeluarga 5 orang aku upgrade, terus direferensiin ke temennya. Terus ada juga saudara upgrade, referensi lagi ke temennya, banyak kan referensi sih kok. Referensi, jadi aku juga blessing juga ya, benar-benar kaget baru referensiin, ketemu, aku tawarin upgrade, sekalian iseng-iseng gitu. Jadi padahal nggak tahu ini orang banyak uang apa enggak, aku juga nggak tahu, cuma kayak ada feeling, coba deh tawarin PCB. Jadi itu benar-benar PCB nggak ada yang kayak kacang tuh, rapi di print ya, aku coret-coret di kertas, kayak aku nawarin PCB, tiba-tiba hari itu juga closing gitu. Dia mau ambil PCB, padahal nggak ada kepikiran mau nawarin PCB. Jadi saat di Dunkin tuh aku ketemu, jadi kayak maksudnya nggak tahu ya, coba deh mau tawarin PCB, ternyata dia ngambil PCB 500 juta gitu. Dari situ aja sih kebanyakan referensi sekali lagi. Oh, oke. Jadi yang saya dapat poin yang pertama adalah branding. Itu kena banget di saya juga, branding untuk dapat nasabah-nasabah yang kita tidak kenal. Dan yang kedua, main di referensi ya, tadi Novi barusan. Nah, itu bagaimana ya, referensi itu gimana mintanya? Apakah langsung ditodong, Ci, kok Pak Bu minta dong referensinya? Seperti apa cara minta referensinya? Jadi mungkin karena teman dulu sih, teman gereja ya, kenalan dari teman gereja sama saudara, dia kan ngeliat aku, maksudnya oh iya apapun diurusin, dibantuin, dijelasin. Aku bilang kalau ada referensi boleh ya, nanti aku bisa bantu withdrawal kayak apa gitu, semuanya aku bantu. Terus dia bilang oh iya, tiba-tiba diteleponin, Novi ini dia mau masih kartu lama juga nih, katanya kayak Cece, coba lu kesini, katanya. Udah dari mana pokoknya langsung meluncur. Oh saat itu ngejelasin, mungkin karena referensinya ke teman dekat, jadi orang yang direferensi mau gitu. Terus aku juga dapat referensi juga dari yang orang Bali yang jadi yang Elias Pikal punya adik ini di Bali kan, akhirnya boleh tuh punya teman juga, jadi dia butuh kayak apa ya, surat ya, asuransi buat ke luar negeri gitu kok. Jadi bikin PSN orang kemarin itu langsung jadi bayar tahunan gitu. Banyak kan referensi sih, aku langsung tembak sih kok, nanti kalau ada ini aku referensinya. Jadi mereka sih pada welcome juga sih referensi. Tapi ada juga yang enggak sih, campur lah kok. Intinya mencoba gali ya.
Intinya mencoba untuk gali referensi ya. Nah, yang paling serunya adalah gini ceritanya. Saya tahu persis waktu awal-awalnya ini, mungkin agak sedikit flashback lagi. Pernah kan suatu ketika di mana Om Jos ini sempat down dan males untuk kumpul di CL. Artinya karena nggak ada closingan kan, benar nggak? Ya tadi kan dia jawab, ya kok lu nggak rugi, lu bayarin gue gitu. Tapi ada rasa males nggak? Gua kalau datang lagi suruh ngumpul pasti ditanyain, omset lu mana? Kok bulan ini belum jualan? Kok belum ada omset? Pasti kan ada leadership gitu. Nah, apa yang membuat kamu untuk tabrak itu semua? Udah nggak apa-apa, gue tahu gue datang pasti bakal ditanya seperti itu. Tapi apa yang membuat kamu tuh mau jalan? Oke, kita ngumpul. Yuk Novi, yuk kita jalan. Pacong, suruh kita ngumpul. Apa yang membuat kamu tuh bisa dobrak itu semua? Kalau dari saya kok diajak Ko Acong setiap minggu ke Koi, saya nggak ada pikiran si Ko Acong mau ngomongin apa sih gitu, nggak ada kok. Pokoknya disuruh datang ya udah datang aja kok gitu loh. Karena saya udah, maksudnya kalau dipanggil leader udah tuh gelasnya saya kosongin gitu kok. Saya nggak mau sombong gitu loh. Udahlah, ya udah datang lah gitu loh. Datang deh. Mungkin ada ilmu apa, ada apa gitu loh. Sempat terakhir saya dengar Sultan Jelambar Ko Apuy. Terakhir tuh Ko Apuy ngomong begini nih. Terakhir dia habis COVID katanya di Juba. Ko Apuy ngomong gini, Yos, kalau kita apa yang kita pikirkan ya udah kerjain gitu loh. Jangan cuma dipikirin doang gitu loh, kata dia. Terus saya pikir gini, iya kok udah maksudnya mikir aja bingung kok gitu loh. Saya saat itu mikir aja bingung mau prospek kemana kok gitu loh. Dalam hati doang sih, saya nggak bantah kok. Cuman saya pikir iya, cuman saya mikir aja bingung gitu loh. Kalau mau kerjanya kayak mulai dari mana, prospek siapa gitu loh. Terus mau gimana ngejalaninnya gitu loh. Tapi saya nggak bantah gitu loh kok. Saya cuma berpikir ya udahlah, terima dulu deh apa omongan Ko Apuy gitu loh. Terima dulu. Omongan yang baik juga bagi saya gitu loh. Terus ya, bukan dibanding-bandingin sih. Kayak saya dikenalin Celina, dikenalin siapa tuh Renanda gitu loh. Ini Om, pengusaha mau jalanin bisnis prudensial. Kok Om nggak mau katanya gitu. Terus dikenalin juga Renanda gitu. Ini Om, lihat nih anak muda sukses 3 bulan dia kelar nih katanya. Oh sebulan kelar nih katanya. Dalam hati, saya juga mau, temen bingung saya bilang. Dalam hati sih ya kok, saya nggak pernah ngebantah Ko Acong, nggak pernah gitu loh. Karena bagi saya dia udah lebih dulu di prudensial gitu loh. Saya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi sampai sekarang pun dia ngomong apapun saya nggak pernah bantah gitu loh kok. Disindir pun kalau disindir pun, kalau omongannya sedikit langsung ke saya ya, saya nggak pernah baper gitu loh kok. Sama Ko Acong gitu. Jadi artinya nggak baper ya sama leader ya? Rendah hati aja saya gitu loh kok. Karena saya pikir kalau saya sukses juga saya yang sukses kan, seperti itu. Bukan siapa-siapa gitu loh kok. Kalau Ko Robi kan waktu itu pas lagi sharing bulan Juni ya kok dibilang ya, lu mau jadi ade lu. Kalau saya mah enggak kok, dari Januari jadi ade enggak. Ya udah deh, enggak aja jadi kok jadi. Iya, luar biasa ya. Artinya saya melihat si Om dan istri pertama yang saya nangkap adalah gelas mengosongkan gelas. Artinya merendahkan hati juga untuk diisi, diajar ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau sukses, ya itu salah satu syaratnya adalah kita harus rendah hati. Kalau kita dipanggil leader, udahlah, udah tahu apa yang mau ngomong, kita nggak bisa sukses ya teman-teman. Ya, bukan nggak bisa sukses, lebih tepatnya ya lebih struggling lah. Nah, Novi, saya mau tanya nih Novi, artinya sekarang usaha kue ini gimana? Masih tetap jalan atau sudah banting setir nih ke Pruden? Udah males deh kok. Enggak, kalau ada event-event aku nggak berani nolak kok. Soalnya kan kebanyakan nasabah juga ya. Kayak Sinca kemarin udah diomel-omelin dah sama Ko Acong. Abis di mana kok? Aku bilang nasabah juga minta open PO. Jadi kemarin Sinca udah abis dah diomelin dah.
lu mau bikin nastar sampai puluhan biji juga nggak bakalan bisa lu nyaingin gini. Iya kok, abis Sinca ya, aku bilang. Sinca cuma terima dikit kok, aku bilang. Jadi tetap kemarin Sinca, pokoknya setiap Sinca lebaran kena semprot dah. Ya kok sabar ya, seminggu aja aku bilang gitu. Jadi cuma bikin cuma permintaan nasabah gitu aku bilang. Tapi dari situ dapat lagi kok flash cash yang lain. Jadi aku bikin sekalian nganter, sekalian ngasih nasabah juga. Jadi ada lagi cash lagi gitu. Nah, luar biasa ya. Nah, ini Om dan Novi ada yang nanya nih. Kalau misalnya ada orang yang bilang ke kamu pas lagi prospek, nggak mau udah punya, atau ada juga nggak mau banyak kan asuransi nipu. Nah, gimana tuh biasanya cara ngejelasinnya? Tahu keyakinannya pernah nggak ngalamin kayak gitu? Oh, yang itu kok apa? Oh, yang kasus unit link lah kok 10 tahun gitu loh kok. Oke, yang boleh sharing. Nah, tapi karena kita kan udah belajar kan kok, kita belajar produknya, kita ngebilangin udah ngebilangin sebaik mungkin gitu loh kok, dengan nada yang santai gitu loh kok. Jadi kita jelasin asuransi itu bukan tabungan, saya bilang gitu. Jadi kalau agen-agen dulu bilangin ntar 10 tahun ada lagi, ntar lu bisa buat ini, itu kurang belajar, saya bilang agennya, saya bilang. Jadi asuransi itu ya begini, saya bilang asuransi ini begini, Ci. Sampai dulu kemarin saya ada agen saya tuh di Sunter kok. Oke. Jadi ada temennya mau bikin asuransi, dia asuransinya juga prudensial lama. Untung saya bawa kacong, digebrak meja loh kok, seperti itu. Apaan nih, nipu nih, gini, duit gue hilang semua. Tapi saya belajar dari kacong, hebat loh, founder aja digebrak loh meja loh. Padahal bukanya juga nggak gede-gede amat gitu, tapi digebrak meja loh sebegitu. Saya bilang gila, kacong tapi sabar loh, nggak terbawa emosi. Dia ngejelasin, akhirnya tuh orang yang malu sendiri gitu loh kok, tentang asuransi begini gitu kok. Jadi itu fungsinya sih kok, bawa leader gitu. Cash berat bawa leader dah mendingan gitu. Cash berat bawa leader ya. Namun kalau ditolak, kalau di apa ya udah next aja kok, yang yang lain gitu loh kok. Nggak harus satu nasabah itu mau di PHP-in kayak ntar gue kasih, udah next aja yang ke lain gitu loh kok, seperti itu. Nah, ini pernah nggak sampai ada nasabah tuh yang meludah? Kan ada kalau di PHP dong, itu udah pasti. Ada yang tadi marah-marah, ada yang pernah diludahin nggak? Nggak ada kok. Nggak ada. Diludahin apa nih kok? Ya diludahin, ya dibang ludah lah, maksudnya mengenyekkan asuransi gitu. Atau dikata-katain. Nggak ada ya? Luar biasa. Belum ya? Luar biasa ya, artinya saya udah gitu. Tapi itu luar biasa. Enggak, ini kata Fendi tuh katanya yang kasih tahu alamat di Sunter nanti diambil sama Robi Ainan. Benar-benar. Nah, terus Novi. Nah, ini kan pasangan suami istri pasti ada berbeda pendapat, berbeda konsep cara ngejalaninnya. Ini ada pernah ngalami bentrok ya? Dalam arti Joshua maunya begini nih, kata Novi jangan, bagusnya begini. Pernah nggak ada bentrok itu yang menimbulkan konflik? Kalau konflik gede sih nggak pernah sih ya. Jadi kita nggak pernah konflik dalam pekerjaan, nggak pernah kok. Jadi kita dalam pekerjaan bagi tugas kok, gitu loh. Kita bagi tugas, maksudnya kita juga nggak maksudnya tadi nasabah kita kayak kelihatan adu argumen, enggak. Jadi misalkan saya udah ngelihat situasi kok, si Nopi nih ngomong terus nih, yaudah saya diem kok gitu. Pas nanti udah closing, si Nopi bikin ilustrasi, bikin hitungan, saya ngobrol sama nasabahnya kok. Jadi nasabah itu nggak bete kalau nggak bengong gitu loh. Jadi kalau kayak Joshua, kalau aku ngomong nggak bisa, nasabah nggak dikasih kesempatan ngomong. Iya, jadi saya suka jadi timekeeper kok, tendangin kaki nih, sabar gitu. Kita bagi tugas sih kok. Kalau dalam pekerjaan kita nggak pernah bentrok kok.
Padahal kalau sebelum prudent aku nggak bisa ngomong. Wah, luar biasa ya. Di dalam pekerjaan nggak bentrok. Biasanya rata-rata yang saya dengar sedikit kan ada konfliknya, artinya yang satu mau jalan ke kanan, yang satu mau ke kiri. Nah itu kan susah. Nah tes ini gimana kan? Tapi di sini Om Yos bisa menghandle ya. Oke. Nah cara kenapa? Lebih sabar kalau Yosua. Oh lebih sabar ya. Aduh, luar biasa ini dapat suami udah ganteng, baik, keren. Ya. Kirimin dulu nih. Terus banyak duit lagi di Prudent. Ngomong-ngomong modus produksinya lumayan nih ya. Lumayan. Jangan kayak koacong dah kok. Kira-kira boleh sharing nggak? Nggak usah spesifik. Kira-kira tinggi, berat badan atau apa? Kurang Ya lebih. dapat datsun lagi satu kok. Nah, datsunnya kalau nggak salah tadi sekitar 60 ya. Nah teman-teman luar biasa ya. Bonus produksi dari seorang leader dapat 60 juta kurang lebih loh teman-teman. Nah, saya mau tanya lagi nih ya. Sekarang kan udah jadi leader nih, pasti udah mulai ngerekrut. Cara ngerekrut agentnya gimana? Boleh sharing juga nggak? Kalau yang biasa sih rekrut si Yosua sih kok. Kalau Ya. saya ngerekrut gini kok. Saya cuman berusaha cerita kok gitu loh. Ngerekrut saya kan dulu buka sales gitu loh. Saya cuman berusaha cerita. Nih ya, gue sekarang ngejalanin jual satu dan untungnya satu loh bro, gitu. Pasti orang bertanya, kok bisa? Iya, lu mau gue jelasin nggak lebih lagi? Jual satu, gimana lu jualan satu tapi untungnya satu, saya bilang. Nggak ada loh, saya bilang gitu. Biasanya gue cuman sales itu biasa paling cuan itu 10% sampai 15% saya gitu. Gue jual satu untungnya 100 loh. Kayak gitu. Saya cuman rinciin kok gitu. 5 tahun. Dari 5 tahun saya udah rinciin, lu untungnya kan segini nih, saya bilang. Saya bilang. Akhirnya ada pertanyaan nggak? Saya gitu aja. Gitu loh kok. Lumayan nggak lu? Saya bilang gitu. Habis dari itu bagian 5 tahun saya ceritain. Lagi asuransi kita di bisnis itu tidak ada jenjang karir, cuma 3 tahun loh, saya bilang gitu. Jadi saya cuma cerita sih ke mereka, sama saya cerita ke nasabah gitu tentang asuransi. Kalau ke rekrutan juga saya cuma cerita aja tentang bisnisnya prudensial gitu loh. Jadi mau diambil nggak diambil pun ya nggak masalah bagi saya gitu. Cuman saya cuma mau cerita gitu loh. Kayak saya cerita ke venture nih kok. Iya boleh. Itu malam-malam itu Natal di rumah temen juga. Saya coba cerita bisnisnya prudensial, terus ada venture-nya juga gitu. Saya pikir udah tuh malam itu berakhir, ya udah, saya nggak ngepost, saya nggak nanya, biarin aja gitu loh. Akhirnya nggak tahu kenapa si Fran ini WA saya gitu loh, kok 2 hari atau 3 hari kemudian gitu loh, kok ajarin saya dong gitu. Tapi mungkin aku tambahin kali ya kok, kayak Pak Acong pernah ngomong juga, lu mau rekrut ya lu hindari diri lu dulu katanya. Jadi apapun kontes-kontes kecil lu capai, itu pasti gampang banget rekrut katanya. Terus akhirnya ya udah, kita konsisten aja kita apa kontes kecil. Jadi kayak sekarang tuh kalau untuk rekrut aku diri kita aja, aku bisa loh kayak gini, masa lu nggak bisa, aku yang nggak punya market aja bisa gitu. Jadi kayak jual diri kita aja, jadi ada plus ada baiknya sih, maksudnya dapat achieve ini. Jadi setia dari kontes kecil aja sih kata Ko Acong. Iya. Oke, yang boleh lanjut lagi yang tadi Benny itu gimana? Ya Om kan tadi kepotong tuh yang Benny. Iya, maksudnya akhirnya dia juga menyerahkan diri si Fran ini kok. Oke, terus? Cuman saya bilang begini, setiap orang yang mau join prudensial, saya pasti bilang begini, bro, ini bisnis tapi nggak gampang ya, kayak gitu. Pasti saya gitu. Ini bisnis butuh perjuangan loh, saya bilang. Berdarah-darah nih, saya bilang. Gue juga ngejalaninnya berdarah-darah kemarin, saya bilang. Tapi kalau udah ketemu polanya gampang, saya bilang begitu.
Tapi kalau lu sukses itu susah lu lupa, saya bilang gitu. Karena kalau udah berhasil di sini, lu lupa sama susah lu kemarin gitu loh. Saya bilang gitu sih. Cuman saya pasti kalau ngerekrut agent tuh saya pasti takutin dulu kok gitu loh. Terus nggak gampang, saya bilang. Saking nggak gampangnya lu dibayar mahal sama Prudensial, saya bilang gitu. Pasti begitu kok saya ngomong. Cuman kalau lu udah ini ketemu polanya lu gampang kayak gitu. Cuman mereka nggak tahu kenapa sih klik gitu loh, mau join. Kayak teman saya ini atau lagi yang namanya Fran Adiputra juga ngeklik juga, bantu dia ngekliknya. Oh iya, akhirnya dia juga lebih belajar lagi gitu. Sama yang Luis Han juga, dia juga mau sukses juga di Prudensial gitu loh, jauh juga tuh orang di BSD kok. Jadi saya bersyukur ya dapat tim-tim yang ngeklik sendiri kok tanpa didorong gitu loh kok. Seperti itu. Nah, kliknya artinya ditakut-takutin, maksudnya bukan ditakutin ya, lebih tepatnya dikasih tahu pahit-pahitnya dulu bahwa ini bisnis ini tidak mudah loh. Seperti itu. Ya, saya bilang sama yang Frank Benilio ini aja, saya bilang gini, bisnis ini ya nggak gampang lo bro, lo pasti tinggalin anak sampai malam lo, kayak gituin lo malah kok. Belum join lo pasti ninggalin anak lo sampai malam lo. Dan itu kenyataan pas dia jadi agent sampai malam-malam kita lo kok gitu lo. Tapi saya cerita kan, maksudnya bukannya sombong ya kok, maksudnya saat lo bekerja lebih keras hasilnya nggak bohong gitu loh kok. Tuhan pasti ngeliat kok gitu loh, saya bilang. Tapi mereka ini agen-agen saya juga kayak nggak peduli gitu, udahlah bodoh lah, pulang malam kayak apa kayak gitu. Rendah hati, mereka juga semua rendah hati kok gitu. Yang penting sih posisinya rendah hati sih kok di sini. Kayak agen saya mau diajak pergi, kumpul yuk, kumpul gitu. Ini belajar nih, ayo gitu. Kuncinya sih rendah hati kok di bisnis ini kok, seperti itu. Kalau nggak rendah hati susah kok, bisa bentrok terus kita sama orang nanti kok gitu. Oke, artinya rendah hati sama seperti leadernya nih ya, Om Sua dan istri yang rendah hati. Luar biasa saya. Nih ada pertanyaan lagi nih, kalau lagi buntu jangan ke jalan buntu, cari jalan lain. Ya. Kalau lagi buntu dan gak ada prospekan, janji temu, kamu ngapain ngisi waktunya? Ayo. Kalau sekarang ya, kalau zaman agent lagi agent 2021, kalau nggak ada janji, nggak ada prospekan gitu kok ya kita pergi nonton kok berdua kok, biar otak nggak stres gitu loh. Luar biasa nih, jujur. Luar biasa. Oke. Butuh refreshing otak juga kok. Tapi pas di 2022 ini kok ya, pulangnya lumayan kok, agak capek juga kok. Full tiap hari kok. Baru tahu saya jadi leader begini kok. Nah, waktu bukan nonton capek, itu ngeluh ya kok ya, seneng gitu. Oke. Nah, tapi waktu nonton berdua itu nggak bilang sama Pak Acong lagi prospek kan ya? Enggak kok. Jujur. lagi prospek nih Kak Acong nih, jangan diganggu dulu gitu ya. Enggak ya. Nah, artinya gimana tuh? Tadi handle-nya berarti tetap ada waktunya juga untuk refreshing juga ya kalau lagi buntu ya. Salah satu nonton berdua. Nah, nonton berduanya gandengan tangan kan nih? Enggak kok, kan jauh kok. Sambil kita aku. Enggak mengenang masa zaman pacaran dulu gitu. Nah, artinya momen-momen itu mungkin dipakai untuk refreshing sebentar dan habis itu action lagi ya. Nah, apalagi saya dengar agen-agennya Om dan Novi ini yang tahun ini luar biasa ya. Kemarin aja sampai dapat jadi top agent 1 by week. Luar biasa ya. Nah, itu untuk sampai sekarang ini kira-kira ada berapa rekrutannya Om nih sama Novi? 16 sama 17 orang nih kok. Rekrutan 17 orang kok. Dari yang tahun lalu. Dari tahun lalu kok. Jadi kalau tahun ini
Jadi saya sebenarnya tahun lalu udah belajar kok dari ini tuh, saya udah belajar dari kesalahan orang kok, maksudnya gitu. Jadi saya harus mulai rekrut gitu loh kok. Di tahun lalu kok, 3 bulan terakhir tuh, 4 bulan terakhir saya udah mulai ngerekrut kok gitu loh. Buat saya di tahun 2022 ini kok gitu. Jadi saya udah siapin pasukan kok. Jadi kalau udah punya pasukan, jadi saya tahu kok maksudnya kerjanya kayak gimana, udah tahu kok gitu loh. Jadi pas di 2022 ini saya juga masih ngerekrut orang kok. Masih ada list-list yang saya harus rekrut kok. Itu sales kok saya rekrutin kok. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu yang direkrut ini adalah yang orang yang sudah pernah diprospek nggak mau jadi nasabah, lalu direkrut jadi agent, atau murni baru? Nah, jadi ini mau ditarik jadi agent aja? Jadi dari nasabah nih kok. Dari nasabah Oh iya, tuh, dari maksudnya dari ada yang dari nasabah kan, misalkan dia jadi nasabah, ada yang direkrut jadi agent, ada yang tidak mau jadi nasabah, direkrut juga jadi agent. Nah, ini yang Iya. mana nih? dari nasabah semua ya. Dari nasabah semua kok. Oh, jadi artinya agent-agentnya ini dari nasabah lalu direkrut jadi agent gitu ya? Saya coba tawarkan peluang bisnisnya kok, seperti itu. Oh, luar biasa. Ini luar biasa. Lebih banyak dari nasabah ya. Nah, boleh tahu nggak cara jelasinnya ini dari nasabah tuh gimana cara pembukanya untuk direkrut jadi agent? Saya kalau ini kan memang karena temen kok, ya kan? Karena temen ya, boleh nggak minta waktu bentar gitu? Saya bilang gitu sih. Gue mau sharing nih, sharing bisnis prudensial seperti itu sih kok. Cuman hal simpel aja sih kok. Jelasin jenjang karirnya gitu ya? Iya, jenjang karir sampai besarnya di prudensial gitu loh kok. Kenapa kita harus di prudensial gitu loh, bisnis peluang gedenya gitu loh, sampai punya income ratusan juta, bahkan sampai miliaran seperti itu. Dan kita juga membantu orang lebih banyak gitu loh. Saya sih belajar dari Kopendi kok. Gitu. Apa yang dipelajari nih? Iya, orangnya tulus, ganteng lagi. Colo. Nanti kita akan dengar sharingnya ya di next berikutnya nih, Bapak Fendi, siap-siap nih ya. Oke, terus yang satu pertanyaan ya, apa yang Om dan Novi lihat dari bisnis ini untuk kedepannya, 3 tahun yang akan datang, 5 tahun, atau jangka panjang 20 tahun ke depan? Kalau dari pemikiran saya kok, kenapa saya harus menjalani prudensial kok gitu loh. Karena di sini teman prudensial yang bisa kasih saya income, percepatan income luar biasa kok gitu loh. Saking percepatan income luar biasa tuh saya harus uber-uberan waktu gitu loh kok. Karena waktu nggak bisa diulang lagi kok gitu loh. Saya sampai berpikir kenapa gue harus ke AD gitu loh. Karena kita nggak tahu kapan waktu gitu loh kok. Gitu loh. Jadi gue harus sukses gitu loh. Kalau gue udah sukses pun, ya nanti anak istri gue yang enak gitu loh kok. Seperti itu. Jadi kenapa saya berjuang terus nih kok. Sampai saat ini pun berjuang, gue harus naik AD gitu loh. Karena nanti ya Robi tau lah kenapa kita di AD seperti itu lah. Saya sih belum mencapai ke sana kok seperti itu. Karena saya uber-uberan waktu sih kok seperti itu. Oke, Waktu dari yang sisi habis. Novi. Ya, ini dari sisi Om nih. Boleh sharing dari sisi Novi, apa yang akan dilihat di Pruden ini untuk 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan 20 tahun ke depan? Sebesar apa cita-citanya di Pro? Kata-kata Ko Acong sih yang mengiang-ngiang gitu, lo mau bikin nastar sebanyak apa Nop, pinggang sampai encok-encok kan begadang-begadang kata dia. Bikin income lu nastar paling berapa kata dia jualan kan, sedangkan kayak bonus-bonusnya dari leader aja udah lebih dari income. Emang bener sih kau, aku bilang dari situ aku pikir kayak kemarin bonus LAB, AAB aja melebihi ya income yang dari nastar. Memang cuma kan kalau nastar aku bilang paling untuk ini, terus ya pikir kedepannya, soalnya kan dulu kalau jualan nastar tuh kalau aku terima orderan tuh bisa sampai tidur jam 4 subuh, jam 5 subuh gitu.
Kalau di sini kan makanya kemarin aku jualan nastar nggak terlalu gimana, cuma kata si Yoso sekedar iseng aja kayak gitu. Jadi pikir ya kecepatan income-nya kayak dulu saking susahnya tuh aku bayar uang sekolah aja nggak bisa kok. Mungkin kalau Yoso cerita buat jajan anak beli Yupi aja dia mikir-mikir gitu. Ini tuh puji Tuhannya ya udah anak bisa bayaran sekolah, nggak nunggak-nunggak. Kalau dulu sampai nunggak 3 bulan, 4 bulan. Di sini ngelihat percepatan income-nya, terus ya, setidaknya bisa ngasih orang tua lebih. Dari situ sih kok. Ya. Nah, tapi boleh ini tergantung ya, Novi mau share nggak? Maksudnya kalau boleh saya tahu income-nya waktu jual kue itu seberapa besar sampai yang saya tahu kan jual kue juga ada yang lumayan gitu kan. Ya saya penasaran aja sampai kok Prudent tuh bisa mengalahkan hasil dari active income. Ya mungkin kalau yang besar itu kan mungkin punya karyawan. Kalau ini kan aku ngerjain sendiri semua kan. Semua kuenya berbagai macam kue aku yang bikin sendiri, tenaga sendiri sampai begadang-begadang. Kalau dibilang income kue nggak seberapa juga, setidaknya buat bayar sekolah bisa, makan bisa, bayar listrik bisa, segitu aja sih kok. Untuk jujur kalau untuk beli makanan jajan, untuk kayak beli jajanan di mall aja zaman lagi susah banget ya, mikir udah sayang lah buat hari esok lagi makan. Kalau income kue berapa ya, paling 2-3 jutaan sih kok. Oh 2-3 juta, baru saya mau tanya di atas 5 juta atau di bawah 5 juta, tapi udah langsung dikasih tau 2-3 juta. Wah luar biasa ya. Mungkin kalau untuk hari season kayak Cynthia, Lebaran, Natal mungkin di atas itu. Cuma kan nggak tiap hari orang makan nastar kok. Ya, nggak tiap hari orang puding, ya kan nggak tiap hari orang pesen kue ulang tahun, enggak. Jadi ya untuk sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan ya sehari-hari 2-3 juta ya ada. Tapi kalau untuk yang gede banget ya hanya high season aja. Oh, high season aja ya. Dan sedangkan kita kan kebutuhan sehari-hari ya, nggak bukan kebutuhannya tergantung season juga ya. Uang sekolah aja kan maksudnya 1 juta. Kalau kita ngitung ya listrik udah berapa, makan belum. Makanya pas kemarin si Yoso bilang, gue mau kerja deh. Gue bilang lu gak usah kerja deh, lu kerja juga paling berapa, gue bilang. Lu mau bantuin gue bikin kue atau lu mau jalanin Prudent, udah gitu aja kasih pilihan. Oh oke. Dengan promosi AAD nih, AAD-nya AAD gemuk nih, lumayan. Nah, berarti income-nya per bulan ini kira-kira ada nggak sekitar 5 kali lipat dari jualan kue? Ada. Kan dari jualan kue 3. ada kok. Ada ya. 2 kali lipat ada. Kalau 5 kali lipat? Ya ada. Ada ya, luar biasa ya teman. Lebih loh teman-teman. Bayangin setiap bulan jualan kue. Ya maaf ya Novia, maaf sekali lagi nih. 3 juta. Tapi jalanin Prudential dalam 1 tahun yang kemarin 2021, dalam 1 tahun dengan serius jalaninya ya. Puji Tuhan, saya aja sampai ngerinding nih. Dapat 5 kali lipat dari income jualan kue. Artinya bukan bisnisnya yang salah, tapi di mana kita mau ditempatkan. Dua-duanya sama bagus, tinggal kita mau memilih. Mau yang 3 juta atau yang 15 juta. Gak ada yang salah dalam memilih, benar gak? Iya. Bebas memilih, tetapi Om Yos sama istri memilih di perusahaan yang tepat, di tim yang tepat. Nah, kira-kira nih, Om Yos, boleh nggak sih kasih tips? Om Yos dan istri kan udah sukses nih, boleh dikatakan 1 step di atas agent lah, betul? Di atas 1 step di atas agent leader agent rata-rata, karena pencapaiannya yang luar biasa yaitu promosi AAD, Star Club, MDRT menurut saya itu outstanding. Itu agent di atas rata-rata lah artinya. Nah, boleh nggak kasih tips bagi teman-teman nih yang merasa nggak pede nih? Kira-kira gue bisa nggak ya kayak leader gue nih, kayak Om Yos? Bisa nggak gue kayak leader yang luar biasa sukses, tapi gue minder nih? Boleh nggak Om Yos kasih tips dan tips sama istri juga supaya mereka boleh dikuatkan juga melalui Zoom ini? Boleh dari Om dulu. Tips and trick. Tipsnya sih cuman ini kok, saya benar-benar ingat si Ko Acong bilang sih,
Kocong lagi. Iya, itu Leader benar-benar kesayangan itu kok. leader itu benar-benar Oke. yang ngebimbing saya sih sebenarnya tuh. Kalau nggak ada dia belum belum tentu jadi saya kayak gini. Ada orangnya nggak sih kok biar traktir makan lagi saya kok. Jadi saya selalu ingat kenapa lo harus jalanin prudensial itu aja sih kok. Prudential. Lu kenapa harus jalanin di sini? Ketemu dulu why-nya apa gitu. Kalau why-nya kan kemarin saya udah dapet kok. Saya mau beli mobil saya bilang gitu. Why tahun ini saya mau beli rumah gitu. Karena rumah saya kebanjiran dulu kok. Hujan 1 jam banjir kok. Kamar saya kok. Seperti itu. Kok Acong yang udah ngelihat sih kondisi rumah saya sih seperti itu. Tepatnya sih rumah mertua sih kok. Gitu. Jadi saya tuh di lantai pertama gitu loh. Jadi kalau hujan 1 jam tuh kita tuh udah pasti ngangkatin barang banjir gitu loh. Nah itu saya kenapa harus berjuang kok di bisnis ini kok. Karena ada why-nya kok gitu. Ada kenapa saya harus di prudensial gitu kok. Karena saya nggak bilang di tempat lain nggak lebih baik ya kok ya. Seperti itu ya. Tapi dengan posisi saya lulusan SMA gitu loh kok. Yang SMA-nya juga orang pada nggak tahu di mana ya kan. Saya mau kerja di mana kok gitu loh kok. Saya mau kerja ngapain lagi gitu loh dengan kalau saya pasti kerja sama orang paling UMR gitu loh. Selama saya jadi sales mana pernah saya digaji UMR, pasti di bawah UMR seperti itu. Tapi di sini saya bisa kayak bisa mencapai sesuatu yang saya pengen gitu loh kok. Dengan izin Tuhan ya kok ya seperti itu. Karena kalau bukan Tuhan yang izinin saya juga nggak tahu kok seperti itu kayak gimana lagi nih ngejalanin bisnis ini gitu loh. Sampai detik ini pun saya masih nggak nyangka loh kok, serius gitu loh. Masih nggak nyangka kok gue bisa ya start club ya seperti itu loh kok. Kok gue bisa ya seperti itu kok. Masih nggak nyangka karena sebelum masuk ke Pruden aja saya udah berpikir gue kayak nggak punya masa depan gitu loh kok. Pasti hidup gue susah gitu loh. Begitu kok mikirnya kok. Jadi kenapa saya join di Pruden ya, saya ketemu kok. Kenapa gue harus join di Prudensial itu dulu kok. Seperti itu. Kalau udah ketemu why-nya kuat, badai pun diterpa lah kok. Badai pun dilewatin lah. Lautan pun juga diberenangin deh kok seperti itu. Karena itu yang saya lakukan kok 2022 tuh 2021 itu yang saya lakukan kok. Nggak kenal mau hujan kayak nggak kenal mau panas kayak bodo amat dah, hitam dah kulit dah ya kan, nanggung gitu loh kok. Kalian kan hitamin gitu loh. Itu sih kok. Harus ketemu why-nya dulu sih kok seperti itu. Why-nya ya. Jadi tipsnya adalah teman-teman kalau mau sukses kayak Om Yos harus ketemu why-nya. Ini dari sisi Om Yos nih ya. Boleh nggak dari sisi Novi tipsnya apa nih buat teman-teman yang lagi buntu, lagi belum ada closingan ya, kayaknya minta dikuatkan gitu loh atau pencerahan. Kira-kira apa nih tipsnya nih Novi? Pokoknya ikut leader aja sih kok. Jadi ikut maksudnya ya kayak tak Acong ya, 2 doang sih di bisnis ini, follow leader, ikutin sistem. Jadi kita kan walaupun nggak ada closingan pun tetap training iya, Zoom iya. Tapi jujur sih kalau Zoom kadang-kadang aku ikut cuma Yosua doang yang ikut gitu. Ya, pokoknya nggak pernah bolong sih kok. Pernah malah di bulan berapa tuh kita nggak dipanggil Ko Acong, kita yang kangen sendiri. Kita kok nggak dipanggil Ko Acong sih, pilih kasih aku bilang gitu. Maksudnya kalau why-nya apa ya, pokoknya ya karena udah tahu percepatan income-nya ya kok, jadi harus ini aja sih, jangan baper kalau kata Yosua. Satu, jangan baper sama nasabah, jangan baper sama leader. Kadang kan leader memang mulutnya pedes, tapi balik lagi kalau kita terimanya yang positifnya, oh iya buat gua ya, buat kemajuan kita juga. Jangan mikir kalau gua produksi nanti buat leader, padahal kan buat kita juga gitu. Nggak ada kepikiran sama sekali sih aku kerja maksudnya closing gede-gede ntar si Ko Acong yang kenyang, emang kenyang ya. Tapi nggak ada pikiran sama sekali, bener-bener tulus aja emang, karena ini kita berpikir ini bisnis kita gitu. Terus dari 2022 aja awal nih kok, kita tuh nggak tahu prospek siapa lagi, tapi tiba-tiba ya Tuhan kirim aja, ada aja gitu. Ya tetap konsisten branding, terus kalau branding aja sih pokoknya konsisten aja gitu. Tapi dapat aja sih per minggu, per bulan
LAB selalu diingetin sama Ko Acong tuh, di Japri mulu dari awal bulan, dari tiap minggu, tiap hari dah pokoknya. Mau naik ade nggak, jadi ade nggak, iya jadi, aku bilang selalu nggak pernah ngebantah sih, gitu doang sih kok. Oke. Tadi katanya mulut leader pedas, kalau bisa pesannya nggak pakai cabe. Iya nggak pakai cabe. Kalau ini kayaknya pesan cabenya 3, jadi pedas ya. Jadi minta leadernya jangan pakai cabe ya. Nah dari Ivandi ada yang mau nanya tuh Ivandi. Nah tunggu bentar ya, saya bacain dulu nih. Untuk Novi, kok bisa malahan ngedorong suami malah jangan kerja? Potensi prudensial memang besar. Kerja gajinya memang kecil, tapi kan agent belum tentu menghasilkan. Terbukti di bulan-bulan awal aja tidak ada hasil, tapi tetap ngotot menjalankan. Ayo Novi, gimana? Nah, boleh ngomong dulu nih kok, bentar nih. Boleh. Nah, inilah maksudnya saya bukan ngebanggain istri saya kok ya. Ini bersyukurnya sih deket Tuhan gitu loh kok. Deket Tuhan nih bener-bener istri saya dibentuk gitu loh kok. Jadi tuh kita walaupun dalam kekurangan nih kok, kita nggak pernah ributin duit kok gitu loh. Kita selalu cari solusinya gitu loh kok. Jadi nggak pernah ngeributin duit, karena kalau kita ribut rumah tangga, Tuhan juga males kok berkatin kita gitu loh. Betul. Jadi saya bersyukur aja sih punya bini yang walaupun gajinya kecil, belum punya income, apalagi saat itu dipecat, dia nggak ngeributin duit kok. Malah dia putar otak tuh mau cari gimana pun gitu. Nopi. Malah pas lagi PHK, mau cerita dikit, malah pas mau PHK pulang-pulang dia mukanya kayak mau ngomong nggak ngomong. Aku bilang kenapa lu dipecat ya? Udah feeling gitu ya, feeling istri kali ya. Lu dipecat lu ya, aku bilang ya udah, ngapain lu pusingin, aku pikir gitu. Soalnya apa ya? Mungkin dia benar juga kata Yosua, karena mungkin aku juga aktivis di gereja, maksudnya emang nggak aktif-aktif banget sih, nggak kudus-kudus juga. Memang maksudnya dekat gereja, nggak pernah absen. Jadi maksudnya dengar firman terus dah pokoknya. Jadi aku nggak pernah ngeributin uang sih dari dulu, nggak pernah maksudnya lu harus kasih gue segini enggak. Jadi lu kasih ya udah, syukur gue yang putar otak gitu. Aku sih orangnya gitu sih. Terus maksudnya karena aku pikir ya lu di Prudent aja walaupun 2 juta aja lu nggak kerja ngapa-ngapain, itu premi komisi tetap dapat gitu. Jadi aku pikir panjang kali ya, udah lu jalanin lagi aja. Itu kemarin nggak dijalanin serius aja 2 juta dapat terus, pagi lu jalanin serius, aku pikir gitu. Jadi aku makanya pas terakhir yang kok Acong ketemu sama dia kan aku nggak ikut, aku bilang ya udah nanti habis Imlek aku temu tuh di situ sih kok. Waduh, luar biasa ya. Artinya malam ini kata Om Fendi 69 aman ya. Aman. Karena istri udah disanjung sana. Ya, aman. Burung ngai. Nah, teman-teman, ya terus sekarang 69 tuh kalau boleh di. Waduh, pas benar nih. Benar-benar nih 69 angka hoki nih. Nah, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Pertanyaan kok belum dijawab tuh Robi. Oh, ada ya? Apa? 69? Oh, bukan ya? Bentar. Kan ada di atas. Oh, ketimpanya banyak nih. Itu ya kok, betapa Oh, iya. penting kok. Iya, betapa penting. Oh, penting banget kok kalau jalanin berpasangan kok, gitu loh kok. Karena ada temen seperjalanan kok. Jadi nggak capek kok gitu loh. Walaupun pulang malam ada teman ngobrol, nggak bete, nggak ngantuk gitu loh kok. Jadi benar-benar penting sih pasangan sih kok. Selama ini sih kita berdua benar-benar jalaninnya berdua kok gitu loh. Mau ketemu orang, mau ketemu siapa, agent berdua terus gitu loh kok. Nggak pernah sendiri-sendiri, nggak pernah kok, karena saya nggak bisa hidup tanpa istri saya kok. Aman nih Banget malam ini. Om Putis. Malam ini aman dah, udah pokoknya malam ini dari Iya, lebay banget, lebay. Ya saya kan belajar di Koko Pendi kok, berdua terus gitu, nempel terus gitu. Nah, ini yang bikin nggak bisa habis tuh. luar biasa ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya teman-teman? Ini benar-benar ya bikin saya ngiri aja nih jalan berdua nih. Saya jalan sendiri aja tidak ditemenin, tapi ya kita tetap harus fight lah ya buat masa depan kita. Ada nggak lagi teman-teman yang mau nanya lagi nih?
Nggak ada kok, udah kok. Ngomong apa Tanya nih? Behind. buat Joshua lah. Gue tanya buat Joshua. Yos, nanya dong Yos. Om Joshua. Oh. Pengen tahu ya, Om Joshua tuh marketnya sekarang udah masih ada atau udah habis? Beneran habis kok. Beneran Aduh. habis kok. Kemarin aja bulan Januari pusing kok. Aduh, prospekin siapa lagi? Saya juga nge-WA-in orang sehari 20, nggak ada yang ngebales kok, gitu loh kok. Lalu Nggak ada bagaimana? Nggak tahu kok, cuman bilang ini Tuhan mau prospek siapa lagi Tuhan? Nggak tahu. Tiba-tiba Tuhan kirim kayak gitu. Cuman ngadu sama Tuhan doang kok saya kok benar kerjaannya kok. Hebat ya, Karena tapi closingan ada ya? Puji ada kok, Tuhan. puji Tuhan kok lancar kok. Jadi saya Orang juga, aman ya? iya. Jadi nggak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan sih kok sebenarnya kok. Pokoknya jangan menjauhkan diri dari ini dah, dari Tuhan gitu aja sih kok. Jadi bener loh, maksudnya yang kita pikirin ya kok susah banget ya, tiba-tiba akhir bulan closing, apalagi yang pas bulan Januari tuh itu mepet banget tanggal 31, bener-bener aku nggak tahu, tiba-tiba dia saat itu lagi langsung oh ya mau deh, oke katanya langsung aku kejar, langsung akhirnya AAB aman. Terus bulan ini lagi mau siapa lagi ya, closing siapa ya, nggak ada kepikiran sama sekali, branding terus tiba-tiba AAB aman lagi. Itu berkat Tuhan sih kok, gitu aja. Jangan jauh dari Tuhan deh pokoknya. Keren ya, keren. Thank you. Silakan Ko Robi. Ko Robi napain di mute deh? Kalau Robinya kemut. Sorry. Soalnya tampaknya fisik tadi. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bernard ya. Om Yos tadi kan bilang di awal-awal bulan diundang Kok Acong terus sempat bilang yuk rugi nggak kok bayarin minum dan makan terus. Nah gimana nih kok tipsnya biar nggak mikir ke sana, nggak enak kan karena diundang terus, ditraktir terus tapi nggak closing. Gimana kok tipsnya? Ya tadi kok, pokoknya leader ngomong apa ya udahlah, bego-bego ikutin aja deh kok gitu. Saya nggak terlalu, jadi saya gini kok, saya punya mental gini kok, walaupun saya nggak closing saya tetap ikutin kata leader, saya ikut training gitu loh kok. Itu jeleknya saya kok, walaupun nggak closing saya tetap datang ke Bakery lah, saya tetap belajar lah, kok Acong panggil ya saya datang lah. Itu nggak tahu terus kok, itu benar-benar saya bego banget tuh kok. Saya kayak merasa terhipnotis gitu loh kok, dipanggil ya datang, ada Bakery ya datang, begitu doang sih kok. Ya nggak pernah ngeluh lah kok, walaupun malu lagi awal bulan malu tuh, aduh nggak closing, ngapain gue datang ya ke Bakery ya, malu gitu loh kok, aduh nggak closing, tapi nggak tahu kok, pokoknya setiap Sabtu ada yang badan saya, lo harus pergi ke sono gitu loh, lo harus pergi ke sono gitu loh, nggak tahu lah kok, seperti itu sih. Kayak saya tiap minggu ya udah Yos lu bangun pagi lah ke gereja lah Yos, bangun pagi ke gereja lah, begitu sih kok. Jadi badan saya tuh kayak udah diatur aja gitu, nggak tahu siapa yang ngatur kok, kayak ada yang ngingetin aja kok gitu. Tapi efeknya sih lumayan ya kok. Jadi maksudnya kalau dengan rajin training, jadi ada maksudnya nasabah nanya apa, kita bisa langsung jawab gitu. Jadi tahu jawaban apa yang harus kita kasih. Kan pasti kan nasabah ada yang nanya A, ada yang nanya B, pasti kita langsung udah bisa ngejawab dan kalau mentok-mentok buntu ya WA Kok Acong atau langsung telepon gitu. Tapi jarang sih ya kalau prospek langsung WA Kok Acong, kecuali pas lagi masukin submit cash baru tanya Kok Acong gitu. Yang penting sih rendah hati kok, mau belajar aja di sini. Saya juga ditemenin Kok Acong juga, Nggak closing kok. ditemenin Kok Acong juga nggak closing juga kok gitu. Jadi ya tetap aja belajar lah kok gitu. Tetap belajar ya intinya ya. Nah ini masih ada pertanyaan, 2 pertanyaan, mungkin jawab secara singkat aja ya. Tuh hebat ya, ngomong rendah hati gue hitung hampir 20 kali, luar biasa nih. Ini jawab singkat aja, ada 2 pertanyaan karena waktunya juga kita nggak terlalu malam. Yang pertama, cara mulai pembicaraan bahasa basi untuk bujukin asuransi di WhatsApp bagaimana Om? Si Novi ini kok jagoannya kok. Oke, Kalau boleh aku silakan bukan Novi. kata basi sih kok, langsung tembak. Aku ini aku maksudnya kayak yang udah misalnya aku di Prudent sekarang. Kalau yang kenal ya, kalau kecuali yang nggak kenal aku
pakai yang ini nih, punya yang Coffee tuh kalau nggak kenal. Malah tapi kalau kebanyakan yang nggak kenal itu nggak direspon, kebanyakan yang kenal. Jadi aku langsung bilang aku di Prudent. Kalau ada apa-apa mau klaim mau apa minta bantuan ya gitu atau upgrade, mereka tuh langsung paling iya. Tapi besok beberapa bulan kemudian baru tuh nanya, oh upgrade bagaimana? Nggak langsung kok. Gitu. Nggak langsung. Jadi artinya di WhatsApp ini nggak jelasin langsung ya, nggak langsung. Tapi memang nempel, tapi jelasinnya nggak langsung di WhatsApp ya. Jadi maksudnya nggak langsung saat aku WA dia langsung merespon mau ambil polis, nggak. Jadi aku langsung kasih tahu aku di Prudent ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa bantuan aku walaupun bukan agennya, aku tetap bisa bantu, aku bilang gitu. Jadi mereka di otak mereka tuh oh iya kalau ke Prudent nyarinya Novi ya. Sekarang gitu kebanyakan sih gitu kok. Branding. Itu secara kalau itu branding. Ya, branding. Oke, next langsung. Kok gimana tipsnya branding di IG kok? Buka akun baru kan nggak ada teman yang mau follow. X. Itu kalau ngeliat IG aku sebenarnya tuh berantakan banget tuh. Aku paling nggak bisa kayak yang bagus kayak Koko Pendy dah, yang rapi gitu. Campur. Jadi aku nggak bikin IG baru karena percuma kalau bikin IG baru, follow baru. Jadi IG lama aku pakai IG lama. Jadi semua mau kue, mau anak, mau Prudent digabung jadi satu itu semua IG-nya. Jadi dari situ sih, jadi banyak juga tiba-tiba ada yang follow. Jadi kalau untuk branding di IG, aku branding aja di IG pribadi, nggak pernah tuh misalnya dibikin akun baru untuk Prudent, enggak. Jadi langsung IG yang lama aja. Pokoknya acak adut dah IG aku mah. Oke. Nah, jadi dari semua kesimpulan yang di-sharingkan oleh Om dan istri, saya mengambil satu benang merahnya, yaitu pertama branding. Ya, yang saya nangkap adalah kita branding kita harus kuat, mau di status WA, mau di IG, di Facebook, di mana lagi ya, banyak lah sosmed ya, LinkedIn, kalau ada yang main di LinkedIn juga. Nah intinya kita harus branding, untuk kasih tahu ke orang bahwa kita tuh di Prudent. Oke. Yang kedua itu tetap rendah hati, follow the leader. Salah satunya saya nangkap juga tuh benang merahnya. Leader suruh zoom, datang zoom. Leader suruh ngumpul, walaupun belum ada closing tetap ngumpul. Itu yang saya tangkap ya. Dan yang terakhir yang saya juga tangkap adalah waktu kita down, kita andalkan Tuhan. Kita pasrah, kita berserah, kita berdoa, kita minta Tuhan. Dan maka miracle itu terjadi dan terbuka di depan kita semua, termasuk Novi dan Om Yos dan Novi. Oke. Nah, terima kasih atas sharingnya pada malam hari ini Novi, Om Yos, luar biasa ya. Kita boleh buatkan pada malam hari ini bagi teman-teman yang mau say thank you, boleh unmute. Thank you ya Novi, thank you Om Yos.